Selamat datang di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, dan penjelasan singkat tentang mitosis dan meiosis. Materi ini merupakan bagian dari sistem reproduksi pada manusia. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam tubuh makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini, termasuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan gamet atau gametogenesis. Gamet ada 2 macam, yaitu sperma disebut spermatogenesis dan ovum disebut oogenesis. Tahapan spermatogenesis diawali dari sel induk, yaitu spermatogonium yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Lalu, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Masing-masing spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid atau N. Lalu, spermatosit sekunder melakukan meiosis 2 menghasilkan spermatid yang haploid. Kemudian, spermatid mengalami diferensiasi atau pematangan menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoid yang juga haploid.
Oogenesis atau pembentukan ovum diawali dengan sel induk Oogonium 2N membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer 2N. Tahap mitosis yaitu menghasilkan oosit primer terjadi selama bayi di dalam kandungan. Jadi, setelah bayi lahir, sudah memiliki oosit primer di dalam ovarium. Setelah lahir, proses oogenesis ini mengalami fase istirahat sampai pubertas. Ketika sudah pubertas, barulah terjadi proses pembelahan meiosis, yaitu oosit primer menghasilkan oosit sekunder bersifat haploid. Sifat dari oosit primer ini yaitu fungsional, dan lainnya menjadi badan polar 1 atau polosit. Lalu, oosit sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan satu ootit dan badan polar 2 bersifat haploid. Kemudian, ootit mengalami diferensiasi menjadi ovum yang bersifat haploid. Sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas materi lanjutan tentang sistem reproduksi manusia.